Welcome to my YouTube channel. Nama aku KiVRD. Aku adalah penulis buku. Dan saat ini aku lagi proses menulis Tembung Lakar, yaitu buku horor aku yang sebenarnya tidak terlalu horor. Ternyata setelah aku menuliskannya dan udah setengah jalan, aku merasa buku ini tuh lebih ke arah misteri. Makanya aku bilang kan cerita misterinya orang Sunda, karena dia berlatar di tanah Jawa Barat dengan lokasinya yang fiksi ya, namanya Kampung Jinem. Karena Jinem ini, nama Jinem itu aku terinspirasi dari nama bangunan lumbung padi yang ada di tanah Jawa. Karena kenapa perkampungan yang ada di buku Tembung Lakar ini, mata pencarian utama orang-orangnya adalah petani. Jadi ya relate aja sih kalau dikasih nama Jinem gitu. Jadi Kampung Jinem. Nah, di video kali ini aku lagi pengen bahas tentang para tokoh yang ada di cerita. Jadi kita akan membedah para tokoh yang ada di buku Tembung Lakar. Jadi so far aku nulis itu udah sampai bab 13 dan sejauh ini sudah ada 14 tokoh dengan 2 orang tokoh utamanya bernama Sila dan Mahesa. Jadi aku ceritain satu-satu dulu. Aku perkenalkan satu-satu dulu ya tokohnya biar lebih kayak kita lebih mengenal, karena tak kenal maka tak sayang gitu kan, istilahnya tuh gitu. Dan aku sudah dicontekan ya dari laptop aku. Oh ya, tapi aku mau ngasih tau dulu ya. Jadi ini, aku bahkan pakai wallpapernya itu aku bikin biar menyamakan tema tulisan. Jadi wallpapernya pakai nama buku Tembung Lakar. Gak cuman ini doang sih. Jadi ini tuh ada, aku bikin beberapa gambar. Dan ini adalah gambar utamanya yang ada di buku. Keren aja gitu, kayak ngerasa relate dengan yang lagi aku tulis, biar lebih menjiwai apa yang aku tulis gitu kan. Oke, back to topic. Kita akan membacakan. Tunggu deh, kayaknya aku pakai kacamata dulu ya, karena mata aku itu minus banget dan udah parah sih sebenarnya. Kalau buat baca emang kayak gak enak banget. Kalau buat jalan gitu sih nggak apa-apa. Oke, aku pakai dulu. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tokoh yang pertama, yaitu Sila. Seorang wanita muda berusia 26 tahun. Sila ini di cerita diperkenalkan sebagai seorang wanita karir yang bekerja sebagai karyawan pemasaran produk kecantikan dengan nama-nama fiksi, yaitu perusahaannya perusahaan glamor, karena kan glamor itu identik dengan sesuatu yang wah, karena produk pemasaran untuk produk wanita gitu kan, dan ada di Jakarta. Tapi Sila ini sebenarnya aslinya dulu waktu dia kecil itu dia lahir dan tumbuh besar di Kampung Jinem. Oke, jadi dia itu merantau ke kota Jakarta demi mencari nafkah dan ingin membantu mencari uang lah untuk kedua orang tuanya, soalnya ayahnya itu udah sakit-sakitan. Dan kalau dicerita, beliau itu punya riwayat sakit asma dan itu kambuh gitu. Dulunya bapaknya Sila ini seorang petani di Kampung Jinem, kayak aku tadi pertama bilang kan, mata pencarian utama di desa itu tuh petani rata-ratanya. Nah, jadi Sila itu wanita karir yang kerja di Jakarta, tapi pada suatu ketika dia memutuskan ngambil cuti dari pekerjaannya karena dia pingin pulang kampung. Kenapa? Karena dia itu, pokoknya Sila ini udah sering banget mimpi buruk. Dan dia itu mimpinya tapi recurring dreams, yang kayak selalu berulang-ulang mimpi yang sama tiap malam, sampai bikin dia tuh susah tidur. Dan dia tuh jadi suka insomnia, kepikiran, dan ya namanya ngerasa dihantui itu kan jadi kayak gak enak gitu kan.
Apa mimpi buruknya? Yaitu kenangan saat dia mengingat-ingat, bukan mengingat ya, dia sempat menyaksikan kejadian di mana adiknya itu meninggal. Tapi meninggal tuh tragis banget karena dia ngelihat langsung sebelum meninggalnya itu tuh adiknya tuh kayak kerasukan sesuatu yang sampai menyayat lehernya sendiri. Ya akhirnya dia memutuskan pengen pulang ke kampung itu karena dia pingin ada satu titik dalam hidupnya, dia pingin mencari jawaban gitu. Ya dia pikir kalau dia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu tuh dengan kejadian aneh yang ada di kampung Jinem, dia tuh bakal bisa punya solusi gitu terhadap mimpi-mimpi buruknya itu. Diharapkan bisa hilanglah dari hidupnya gitu, supaya dia tuh berhenti dari mimpi buruk. Oke, itu Sila. Sekarang kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Mutia. Mutia itu adiknya, dan itu diperkenalkan di bab pertama ketika dia masih hidup. Dan dulu itu 14 tahun silam adiknya itu masih berumur 8 tahun. Adik kecil dia. Jadi ada tuh kayak ceritanya agak nggak terlalu ribet sih, cuman lebih kayak yang diceritakannya kalau Sila itu sama Mutia itu baru ketemunya itu nggak dari kecil. Jadi mereka tuh dipisah gitu sama orang tuanya karena Sila itu suka dibawa sama ayahnya buat pergi semacam kayak bapaknya itu petani, tapi kadang-kadang suka merantau keluar desa untuk bekerja sih, mungkin ya kayak semacam menjual hasil panennya dan sebagainya. Dan kadang ambunya juga abad, jadi kita manggil nama panggilan ayah dan ibunya tuh diceritakan orang Sunda abah dan ambu ya. Jadi ambunya Sila itu juga kadang suka merantau juga, itu tadi jualan hasil panen dan sebagainya. Jadi mereka dibesarkan secara terpisah, tapi akhirnya dipertemukan lagi di kampung Jinam, karena ini adik kamu loh, ini kakak kamu gitu. Terus mereka baru ketemu tuh udah akrab, ya mungkin namanya juga saudara kandung ya, jadi kayak langsung punya semacam, ya bisa langsung cepat akrab aja pokoknya. Suatu ketika Mutia itu ngajakin kakaknya Sila buat main gitu. Pas mainnya itu juga udah menjelang jam maghrib ya, sandekala gitu kan. Mereka tuh main sampai ke rumah bambu. Nah ini tuh sebenarnya rumah bambunya itu lumbung padi yang bukan, dia semacam kayak gudang gitu ya, rumah gudang gitu yang emang sih kadang juga ada hasil panen yang suka disimpan di situ, walaupun dia itu bukan lumbung padi juga sih sebenarnya. Pokoknya ada satu rumah itu yang didatengin mereka buat main gitu. Tapi Silanya tuh pinginnya pulang gitu, kayak dia ngerasa ini kan udah sore, kan pamali gitu kan. Kalau kata orang tua zaman dulu tuh pamali tahu, main pas udah mendekati maghrib gitu, dan udah mau gelap juga kan. Akhirnya ya di situ akhirnya mereka ketemu sama tokoh selanjutnya bernama Pak Samir. Pak Samir ini adalah salah satu petani juga di kampung Jinem, yang tiba-tiba tuh beliau masuk ke rumah bambu tadi, terus papasan kan sama si dua anak kecil ini, Sila dan Mutia. Terus kayak bapaknya itu, kamu ngapain di sini, cepat pulang gitu, jadi diusir. Tapi habis itu tiba-tiba bapaknya tuh kayak orang dibilang kerasukan tapi kayak ngelantur, jadi nggak tahu apa yang terjadi sama bapaknya gitu. Pokoknya beliau tuh udah ngelantur kayak memuja-muja nama Dewi Padi, yaitu Nyi Pohasi Sang yang asli. Terus beliau tuh bilang kalau akan menyerahkan segala jiwanya untuk Sang Dewi gitu. Udah ngomong-ngomong kayak gitu, terus beliau menembangkan kidung sakral yang kidung ini tuh biasa dinyanyikan saat prosesi tradisi persembahan yang ada di desa. Terus habis udah nyanyi kidung sakral itu, beliau tiba-tiba ngeluarin sesuatu nih dari dalam celananya, saku celana. Dan apa yang dikeluarkan sama beliau ini benar-benar mengejutkan kedua anak kecil itu, yaitu pisau dapur. Jadi dikeluarin, terus tiba-tiba beliau menyayat lehernya sendiri, dan akhirnya itu membuat Sila dan Mutia
menjerit histeris, dan itu dua anak kecil tuh sumpah ya, dua bocil ini jadi trauma gara-gara si bapak itu. Dan bapak itu ditemukan sama warga udah tewas, jadi beliau tuh meninggal bundir ya, nggak tahu, makanya kayak orang kerasukan gitu kan, jadi kayak aneh banget. Apa yang sebenarnya terjadi nanti kita akan tahu. Sebenarnya kalian akan tahu kalau kalian baca sendiri bukunya. Aku cuman pengen memperkenalkan satu-satu tokoh yang ada di cerita, backstory-nya mereka gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada Abah Didin, yaitu ayahnya Sila yang tadi aku udah perkenalkan, yaitu seorang petani kan. Dan Ambu Kosasih namanya, adalah ibunya Sila dan Mutia. Beliau ini di kemudian hari setelah Abah Didin sakit-sakitan, jadinya beliau tetap berusaha juga cari uang untuk biaya pengobatan suaminya dengan menjual hasil umbi-umbian yang dia beli dari petani-petani yang ada di desa, terus dia jual lah ke desa sebelah. Kalau di desa deketnya desa Kampung Jinem ini, jadi di sebelah ada desa para nelayan. Nah itu tuh biasanya Ambu Kosasih suka jualnya ke situ gitu. Oke, tokoh selanjutnya ada yang namanya Jil dan Andin. Jil sama Andin ini sama-sama teman sekantornya Sila di perusahaan tadi, perusahaan Glamor, yaitu perusahaan produk kecantikan. Sebenarnya nggak terlalu maksudnya nggak terlalu secara rinci di buku dijelasin banget sih, karena kan kita nggak fokus ke situ. Cuman aku kasih tau aja, di sini sebenarnya perusahaan kecantikannya adalah menjual produk kayak skincare gitu ya, semacam skincare. Dan juga ada fashion sih, ada cabang-cabang kayak gitu. Cuman kita tidak fokus ke situ, jadi nggak perlu terlalu dijelasin banget, karena itu mundane banget untuk dijelasin. Selanjutnya kita balik lagi ke tokoh yang ada di Kampung Jinem. Ini adalah tokoh yang bisa dibilang sentral sih, karena kayak gimana ya, seorang kepala adat di situ yang sudah menjabat. Jadi beliau ini menjabat jadi kepala adat yang sekarang meneruskan profesi dari ayah dan kakeknya gitu kan. Selain kepala adat juga dijuluki juga sebagai dukun di desa, karena beliau tuh orang pintar satu-satunya gitu ya yang ada di situ gitu. Namanya adalah Bu Makar. Dan aku tuh nggak tahu loh guys, aku baru tahu kosakata makar, karena nggak tahu, kayak di dalam kepala aku tiba-tiba tuh ketika ingin menggambarkan sosok kepala adat ibu-ibu. Jadi beliau ini adalah seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu yang udah seumuran sama ibunya Sila lah. Dan beliau tuh biasanya suka terlihat menggunakan kebaya putih sederhana ala orang Sunda dengan jarik batik dan bersanggul, udah ubanan gitu. Nanti aku kasih lihat di sini ilustrasinya yang aku buat pakai kufir.com. Itu adalah cabang platformnya Kwiku yang bisa untuk buat cover buku dan juga membuat ilustrasi gambar. Sini. Ini adalah penggambaran Bu Makar kayak gitu. Oh iya, tadi aku mau cerita. Aku kan nggak tahu ya makar itu apa. Cuman di kepala aku tuh pas pingin menggambarkan, maksudnya dalam narasi kan ingin menyebut nama beliau gitu, sosok, terus langsung aja muncul Bu Makar gitu dalam kepala tuh, langsung ting gitu ada namanya Bu Makar. Udah sosokan aja nulis gitu kan, Bu Makar kepala adat gitu kan. Aku udah tahu sih backstory-nya beliau itu, tapi ini jangan di-spill di sini ya. Pokoknya dan itu artinya itu pokoknya sesuai banget sama beliau. Oke, ini spill sedikit aja deh. Makar itu artinya adalah tipu daya. Sumpah aneh banget. Kayak aku baru tahu dan loh, kok tipu daya sih? Dan itu sesuai sih sama perannya beliau di cerita ini. Dan kalian baca aja kenapa kok nama beliau itu ternyata tipu daya. Tapi mungkin makar dalam artian di beliaunya itu nggak negatif mungkin ya. Cuman kalau secara umum kosakata bahasa Indonesia itu tuh artinya adalah tipu daya, dan itu adalah kata-kata yang suka dipakai dalam bidang hukum gitu. Dan aku baru tahu ya, karena aku bukan orang hukum, jadi aku nggak tahu sih ada kosakata itu. Namanya juga
aku masih banyak belajar, jadi ada kekurangan-kekurangan yang saya, karena menulis buku ini saya jadi tahu kan makar itu artinya apa. Makanya aku kaget gitu loh, kok sesuai gitu sama di buku gitu. Pokoknya ini mengejutkan sih buat aku. Oke, next kita akan berlanjut ke tokoh yang selanjutnya. Namanya adalah Mahesa. Nah, ini tokoh utama keduanya dari buku Tembung Akar. Jadi si mas-mas ini, nggak tahu sih ya, aku ngebayangin Deva Mahendra sih pas ngeliat Mahesa ini. Kayak mirip artis Deva Mahendra yang dulu artis Net TV. Jadi dia itu adalah seorang jurnalis koran. Nama korannya itu Koran Tempo Budaya. Jadi dia khusus ingin menuliskan tentang, berfokus pada tulisan budaya ya, kebudayaan, dan bisa juga atau budaya, antropologi dan sebagainya yang berhubungan dengan sosial budaya pokoknya. Dan kedatangan dia ke desa itu sempat bukan menggigirkan, lebih tepat kayak bikin warga tuh gusar gitu, kayak nggak senang aja sama dia. Dan dia tuh katanya, ngapain sih wartawan kesini, pulang sana ke tempat asal kamu gitu. Terus dia tuh sebel juga, aku tuh bukan wartawan, aku tuh jurnalis loh. Jadi kayak orang tuh ya menurut warga sama aja lah, wartawan sama jurnalis sama-sama tukang ngorek-ngorek berita gitu. Jadi mereka tuh ada mungkin trauma ya, para warga tuh trauma karena kenapa? Dulu zaman dulu tuh ada juga, bukan zaman dulu sih, kayak terakhir baru setahun yang lalu itu ada juga jurnalis yang datang ke desa itu nyari-nyari berita, dan mereka tuh nggak suka, dan itu ternyata adalah temennya si Mahesa, yang mereka itu rekan kerjanya Mahesa pokoknya, namanya Bima. Oke, Bima ini tapi tragis sih ceritanya, nanti aku ceritain di yang selanjutnya. Oke, pokoknya gitu. Mahesa itu tujuannya kenapa sih dia pengen datang ke Kampung Jinem? Ya ternyata ingin menguak misteri yang menyangkut dengan temannya si Bima ini. Dia pengen mempelajari tradisi Tembung Akar itu apa sih sebenarnya. Jadi nanti dia akan sedikit demi sedikit mengulik gitu kan, di balik akar sejarah dari tempat itu tuh apa gitu, dan itu akan mengejutkan dia tapi juga Sila dan mungkin para pembaca gitu kan. Selanjutnya ada Kang Dadang. Kang Dadang ini nama kepala desa. Backstory beliau itu nggak terlalu banyak sih diceritakan, karena di buku juga beliau baru dimention beberapa kali, dan peran beliau ya sebagai seorang kepala desa, menyambut tamu yang datang, mengurus acara-acara warga, semacam kayak gitu. Oke. Selanjutnya Bima. Jadi Bima ini rekan kerja Mahesa kayak aku bilang tadi, dan dia itu jadi setelah dia pulang dia pulang dari bukan liputan sih, kayak nyari-nyari berita lah, nyari-nyari informasi di Kampung Jinem buat nulis tentang tradisi Tembung Akar. Dia meninggal pas dia pulang ke Jakarta ya. Dia meninggal itu bunuh diri, gantung diri di apartemennya sendiri. Nah ini tuh kayak menggegerkan karyawan-karyawan yang ada di Koran Tempo Budaya itu, karena kayak si Bima ini nggak pernah ada masalah dalam hidupnya. Pokoknya tuh orangnya tuh ceria banget. Jadi kayak kenapa tiba-tiba dia tuh bunuh diri. Nah ini juga jadi menimbulkan tanda tanya besar kan sama Mahesa, yang kayak dia juga ngerasa bersalah karena seharusnya dia itu yang harusnya datang ke harusnya dia itu yang datang ke Kampung Jinem karena disuruh sama pimpinan redaksinya buat ngeliput. Tapi karena dia ada urusan keluarga, jadinya Bima yang menggantikan dia ke sana. Tapi kok abis pulang terus meninggal kan? Itu kan jadi kenapa nih, ada misteri apa gitu. Akhirnya itulah peranan Mahesa, kenapa dia datang ke Kampung Jinem. Selanjutnya ini adalah tokoh yang dari awal aku nggak nyangka bakal ada sih di buku, karena aku kayak pas awal mendapatkan inspirasi ini aku nggak ngeliat sosok beliau gitu. Pokoknya dia tiba-tiba aja ada di bab berapa ya kemarin aku nulis, tunggu aku lihat dulu. Dengan judul yang sama, bab 12, Mbah Kahuripan. Jadi judul bukunya pun adalah nama beliau.
Jadi Mbah Karupan ini siapa sih? Mbah Karupan itu adalah mantan warga yang pernah tinggal di Kampung Jinem. Loh, kok mantan sih gitu kan? Ada perkara besar gitu ya. Dulu beliau itu kayak gak senang gitu, gak setuju tradisi Temu Ngakar itu diadakan. Karena menurut beliau itu mendapati ada kejanggalan gitu. Menurut beliau, kok kalau ini disebut tradisi sakral, kenapa harus menyertakan sesajen darah manusia? Nah ini tuh beliau mempertanyakan dan akhirnya kayak menghimbau para warga untuk jangan mengajak ajakan dari. Nah ini kita akan menceritakan tokoh selanjutnya, yaitu Kang Udin dan Kang Maman. Kang Udin adalah ayahnya Bu Makar dan Kang Maman adalah kakeknya Bu Makar. Jadi sepasang ayah dan anak ini, Kang Udin dan Kang Maman ini sama-sama yang mengurus rumah peribadatan, dan karena itu punya eyang-eyangnya mereka ya, dan juga sekaligus jadi Kang Udinnya jadi kepala adat saat itu, dan Kang Maman itu jadi kayak semacam ya dulunya juga kepala adat tapi kayak diturunin ke anaknya gitu, tapi tetap punya peranan besar sih dalam memberikan pengaruh gitu ya terhadap para warga di Kampung Jinem. Jadi katanya disinyalir Kang Maman ini suatu malam mendapatkan wangsit gitu. Mendapatkan wangsit petunjuk di mana katanya, kalau kamu mau sang yang asri tetap datang dan tidak melupakan desa kalian, maka kamu harus menghimbau para warga untuk menjalani tradisi pemujaan dan persembahan khusus terhadap sang yang asri. Nah itu dikasih petunjuknya itu katanya harus menyertakan darah manusia gitu. Nah makanya kan dikasih contoh nih, beliau-beliau nih yang, nih aku ngasih darah nih buat sang yang asri, kalian juga kalau kalian mau sang yang asri tetap datang gitu. Ini adalah cara kita menghormati sang Dewi Padi. Akhirnya para warga itu menuruti, jadi kayak banyak banget para warga yang gak berpikir panjang dan ikut-ikutan aja gitu, karena percaya aja doktrinnya mereka gitu. Mereka tuh dicuci lah otaknya, dan sampainya makanya kan itu, apakah itu akan menjawab kenapa ada kematian beruntun di Kampung Jinem dari waktu ke waktu. Nah Mbah Kahuripan itu benar-benar gak setuju banget, tapi karena terus-terusan memberontak, akhirnya beliau ini dimusuhi sama para warga yang udah terlanjur ke doktrin parah banget. Pokoknya udah susah banget sih dikasih tahu tuh, kayak bahlul banget pokoknya. Udah bebel intinya. Oke, jadi akhirnya beliau memutuskan ya udah, daripada tiap hari dimusuhin, dijudesin sama para warga, akhirnya beliau memutuskan untuk pindah dari Kampung Jinem ke desa sebelah, yaitu desanya para nelayan ikan. Dan beliau mulailah hidup tenang. Ada satu momen tuh beliau akhirnya memutuskan balik, tapi bukan buat pindah tempat tinggal lagi ya ke situ, cuman buat nengokin Ambu Kosasih, karena si Ambu ini kalau ke desa nelayan tuh suka nemuin beliau buat jual umbi-umbiannya tadi. Nah itu cerita selanjutnya bakal ada di bab 14 dan seterusnya. Rencananya sih sampai bab 23, tapi kita lihat aja sih. Aku sih mendapatkan gambarannya itu ya bab 23 sih, cuman nggak tahu juga apakah bisa berhenti di situ ceritanya ataukah masih ada bab-bab selanjutnya, kita lihat. Tapi aku ngerasa ini udah bab 13 itu udah setengah jalan sih, maksudnya udah setengah cerita tuh diceritakan di dalam buku itu. Dan kalian lebih baik baca sendiri, karena pasti lebih asik sih kalau menyelami ceritanya langsung daripada diceritain gini, gak sih? Kayak wah bisa langsung membaca narasinya secara rinci. Jadi kalian jangan lupa baca buku Temu Ngakar hanya di platform kuiku.com, karena aku terbitinnya di situ. Oke, segini aja dulu acara bedah buku dari aku. See you again in the next video. Bye.